Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang vektor teman-teman semua dan penggunaan konsep dasar trigonometri dalam mencari khususnya arah vektor, dan juga nanti kita pakai untuk mencari proyeksi dari sebuah vektor gitu ya teman-teman. Namun sebelum masuk ke soal, yang harus dipahami adalah konsep dasar trigonometri teman-teman. Trigonometri itu sederhana sebenarnya. Trigonometri itu berhubungan dengan segitiga siku-siku dengan sudut gitu. Dengan sudut dan sisi-sisinya. Jadi segitiganya kita pakai segitiga siku-siku ya teman-teman semua, di mana di segitiga siku-siku ini di sini ada sebuah sudut yang bernilai 90 derajat gitu ya teman-teman. Namun ada dua sudut lain, ada sudut X, di sini kita sebut X, di sini kita sebut sudut Y. Untuk sudut lain ini kita pilih salah satu teman-teman semua. Contoh mau X mau Y terserah. Katakan kita pakai sudut X saja ya teman-teman ya. Maka seperti halnya segitiga, kita memiliki tiga sisi. Pertama sisi yang paling panjang dan sisi yang miring. Kita sebut ini dengan sisi hipotenusa. Dua sisi yang lain kita sebutkan namanya berdasarkan posisinya terhadap sudut yang kita pilih gitu teman-teman. Untuk sisi yang pertama, dia memiliki posisi di mana teman-teman semua? Dia memiliki posisi di samping sudut. Maka kita sebut dengan sisi adjacent. Dan untuk satu sisi yang lain, dia berada lokasinya di seberang sudut, maka kita sebut ini dengan, kita sebut ini dengan opposite. Bentuk segitiga ini bisa kalian ubah ya teman-teman semua. Contoh kalian mau segitiganya yang sama, tapi sudutnya kalian gak mau yang X tadi, kalian pengen sudutnya yang Y ya. Maka kita sesuaikan saja dengan posisi sudut yang baru. Hipotenusa tidak berpindah, tetap sama ya. Sementara untuk sisi-sisi yang lainnya kita lihat sudutnya sekarang. Nah, sisi yang tegak ini sekarang teman-teman semua berada di samping sudut, maka kita sebut dengan adjacent. Dan sisi yang datar ini dia sekarang posisinya ada di seberang sudut, maka kita sebut dengan opposite. Jadi adjacent atau bersampingan dan opposite atau berlawanan itu tuh tergantung dari sudut mana yang kita pilih gitu ya teman-teman ya. Yang unik dari trigonometri, kalian bisa mencari nilai dari sudut ini ya, sudut X atau Y. Namun kalian tidak harus repot-repot sebut X atau Y, sebut saja theta gitu ya. Mau tadi di posisi X, mau di posisi Y, ketika kalian sudah menentukan lokasi suatu sudut kita sebutnya theta gitu ya. Baik, mau dimanapun lokasi dari sudutnya teman-teman, hubungannya akan selalu ini. Pertama ada hubungan antara apa? Antara opposite dibagi hipotenusa. Jika nilai opposite dibagi hipotenusa, itu tuh kita akan mendapati nilainya sama dengan mau berapapun besar opposite-nya, mau berapapun nilai hipotenusanya, panjangnya. Maka ketika dibandingkan dibagi seperti ini dan kita sederhanakan perbandingannya, kita akan mendapati bahwa nilainya akan sama dengan sin theta, di mana theta itu adalah sudutnya. Gitu. Ya, sin theta di mana theta itu adalah sudutnya gitu ya teman-teman ya. Contohnya saja. Contohnya saya punya di sini opposite-nya adalah 3 ya. Lalu hipotenusanya adalah 5, sehingga hasilnya 3/5, yang mana ini tuh sama dengan hasil nilai dari sin dari sudut ini. Sudut ini tuh kira-kira memiliki nilai 37
derajat ya. Sin 37 derajat. Dari tabel sudut-sudut istimewa, kalian akan mendapati bahwa sin 37 derajat itu hasilnya sama 3/5. Pun begitu kalau kita contoh ganti sisinya ini menjadi berapa? Ini contoh sisinya jadi 12 ya. Jadi 12. Dan ini bakal jadi 15 menurut aturan apa? Menurut aturan Pitagoras gitu ya. Karena di bawahnya itu tuh 12 bagi 34. Oh, ini 16 teman-teman. Mohon maaf. Ini 20. Ini 20. Ini 12 ya. 12 ini bagi 3, 4, 16 ya. Jadi kayak gini ya menurut aturan Pitagoras. Dan setelah kalian bagikan, opositnya berapa sekarang? Opositnya 12 sekarang ya teman-teman ya. Hipotenusanya 20, 12/20 diperkecil, angkanya tetap sama seperti sin 37 ya. 3/5 gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ini menunjukkan sebuah hubungan ya antara sudut-sudut dan juga sisi-sisinya. Selanjutnya teman-teman semua, selain sinus yang mana merupakan perbandingan antara oposit dan juga hipotenusa, kita juga memiliki adjacent. Bagaimana kalau adjacent dibagi hipotenusa? Nah, ternyata kalau adjacent bagi hipotenusa itu tuh jadinya cos theta gitu. Jadi bisa sin theta kalau oposit bandingkan dengan hipotenusa, tapi bisa juga cos theta ya, adjacent bagi hipotenusa. Bagaimana kalau oposit yang dibagi apa? Yang dibagi adjacent. Kalau oposit yang dibagi adjacent tegak ya, bukan tegak ya, tidak selamanya tegak ya. Pokoknya sisi yang oposit dari sudut dibagi sisi yang adjacent dari sudut, maka hasilnya adalah tan theta. Cos, sin, dan tan ini dari sebuah sudut kalian bisa pakai kalkulator ya di sini. Contoh, ini pastikan degree dulu ya teman-teman ya. Lalu katakan saya ingin mencari cos dari 60 derajat, hasilnya 0,5 ya teman-teman. Saya mau nyari bukan cos sekarang, sin dari 60 derajat, hasilnya 0,87. Ini tuh setengah akar 3 gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa pakai kalkulator untuk mencari nilai sin cos tan gitu. Atau kalian juga bisa memakai tabel sudut istimewa. Nah, di sini ada ya teman-teman ya. Ini contohnya. Ini sampai 360, ini sampai 90 ada sin cos tan-nya ya teman-teman ya. Ada sudut lain contoh seperti 37 ya. 37 terus 53 itu ada juga yang seperti itu pakainya. Baik teman-teman semua, kita lanjut ke persoalannya ya. Bagaimana cara mencari resultan? Untuk resultan mudah sekali teman-teman. Kalian tinggal menghubungkan antara titik awal ke titik akhir gitu. Kalian hubungkan lalu cari berapa panjangnya gitu. Oke. Hubungkan cari berapa panjang. Semuanya mirip ya, 3 dan 4, 3 dan 4, 3 dan 4. Artinya ini mohon maaf. Awalnya ada di sini, akhirnya ada di sini. Sorry.
kita sambungkan. Awalnya ada di sini, akhirnya ada di sini. Lalu kita sambungkan juga. 34 ini persis seperti Pitagoras ya teman-teman ya. Persis menjadi Pitagoras. Maka untuk resultannya yang ini ya teman-teman, itu tuh adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat 9 ditambah 16. Maka resultan kuadrat itu adalah 25. Akar dari 25. Berapa teman-teman akar dari 25? 5 ya. Jadi 5 meter. Untuk yang ini resultannya 5 meter. Maka ini pun sama 5 meter karena penyusunnya sama ya. Ini pun sama 5 meter. Yang berbeda itu adalah sudutnya teman-teman. Sudutnya ini berbeda. Di sini sudutnya theta. Yang ini sudutnya tetanya mana? Nah, gitu ya. Kalau yang ini sudutnya tetanya mana? Nah, itu, teman-teman. Kita punya format teman-teman ya. Formatnya itu adalah format CCW. CCW itu counterclockwise. Jadi berlawanan arah dari jarum jam. Kalau yang ini berlawanan arah dari jarum jamnya dari mana sih? Ini sebenarnya jarum jam itu kita definisikan sebagai arah timur atau arah sumbu X positif ya. Gitu. Berarti yang ini arahnya ke sini. Arah sumbunya. Oh, ini bukan di sebelah sini. Kalau yang gambar pertama sumbu Y-nya sebelah sini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita cari berapa sudutnya. Untuk nyari sudut, nah ini agak tricky ya. Tapi gampang sekali karena kita udah belajar trigonometri. Kita bisa pakai opposite bagi adjacent sama dengan tan theta. Gitu ya teman-teman. Opposite kali adjacent per adjacent sama dengan tan theta gitu. Saya izin hapus ini dulu ya teman-teman ya, yang trigonometrinya. Kita anggap kalian sudah bisa. Jadi untuk resultannya semuanya 5 meter. Kita akan fokuskan kemana? Kita akan fokuskan ke tan theta itu sama dengan opposite bagi adjacent. Berapa sudutnya? Nah, sudutnya yang kita cari tahu teman-teman semua. Opposite-nya berapa ini? Kita lihat sudutnya ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Berarti opposite-nya adalah 4. Opposite-nya adalah 4. Adjacent. Nah, adjacent itu adalah yang datar dari sudut. Sebelah mana ya? Sebelah sini ya. Berapa tuh adjacent-nya? 3 ya teman-teman. 4/3. Jadi tan theta itu adalah 4/3. Sehingga theta sama dengan tan pangkat min 1 dari 4/3 gitu teman-teman. Bagaimana cara mencari ini teman-teman semua? Cara mencarinya mudah teman-teman. Kalian tinggal buka ini kalkulator. Pastikan ini udah degree. Kita hapus kemudian klik second untuk keluar tan pangkat min 1. Markus tan sebetulnya ya. Kita tulis saja 4/3. Tutup kurung. Hasilnya berapa? 53,13 derajat. Atau kita bulatkan 53 derajat. Gitu teman-teman semua ya. 53 derajat. Dan semuanya mirip. Kenapa? Karena semuanya juga diulangi dari 3 kemudian 4 gitu ya. Ini 3 dulu baru 4. Ini juga 3 dulu lalu 4. Jadi semuanya mirip sebenarnya ya. Sudutnya mirip ya. Jadi di sini yang ini udah dapat sebenarnya ya. 53 derajat. Tetapi karena dimulainya dari sumbu X positif format CCW, jadi gini 53 derajat apa? CCW counterclockwise.
karena diambilnya dari sumbu X positif ya, CCW counterclockwise, sehingga di sini baru dapat berapa teman-teman? Di sini baru dapat 53 derajat, sementara di sebelah kanannya itu tuh udah ada 90. Loh. Sehingga berapa sudutnya? Sudutnya itu untuk yang gambar kedua 90 derajat tambah 53 derajat, hasilnya 143 derajat gitu teman-teman. Itu untuk gambar yang kedua. Untuk gambar yang ketiga ini udah ada juga ya teman-teman ya, sudutnya. Oke, kita gambarkan dulu untuk yang gambar 3 itu ininya teman-teman, sumbunya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 53 derajat itu ada di sebelah sini teman-teman ya. Sementara sudut yang kita harus cari itu ada di sebelah sini. Jadi bagaimana caranya? Nah, caranya itu satu lingkaran adalah 360 ya teman-teman ya. Satu lingkaran adalah 360 derajat dan sudah dipakai sebagian oleh sudut hasil tan pangkat min 1 tadi, 53 derajat. Sisanya berarti adalah sudut CCW karena dari X positif searah berlawanan arah jarum jam. 360 kurangi 53 derajat, hasilnya 307 derajat. Nah, ini untuk gambar yang ketiga. Bagaimana untuk nomor 2 ini? Sebenarnya sama teman-teman semua. Tapi kalau kalian pusing, kalian ubah aja gambarnya. Pertama kan ini ke kanan 7. Sementara di atas ada ke kanan juga 5. Gabungkan aja. Ya, ke kanan 5. Sehingga total sekarang semua ke kanan adalah 12 gitu. Ke atas berapa? Ke atas itu 5. Ya, kita tulis di akhir. Gak berurutan gak apa-apa. Ya. Di sini ada 5 meter. Maka di sini kita punya ini awal, ini akhir. Kita sambungkan, dapatlah resultan vektornya. Gitu. Pakai apa? Pakai rumus Pitagoras, ya. Apa rumus Pitagorasnya? Sisi miring ini hipotenusa, ya. Si resultannya ya. Resultan kuadrat sama dengan yang datar 12 kuadrat tambah ini apa? Yang tegak 5 kuadrat. Hingga 144 ditambah 25 169 R kuadrat 169. Tapi kita tidak berhenti di R kuadrat, kita sampai R, maka R itu adalah akar dari 169 sama dengan 13 gitu ya teman-teman, 13 meter. Dan mungkin ini berbeda dengan gambar yang di sampingnya, nggak apa-apa, berbeda juga ya teman-teman. Kita coba geser dulu ini. Sip. Ya, maka ini kita bisa alihkan ke sini. Baik, dapatlah 13 meter sebagai panjang resultan. 13 meter. Kemudian sudutnya bagaimana? Nah, sudutnya kita lihat dari titik pangkal, teman-teman. Bentuknya berarti seperti ini karena kita pakai format CCW ya. Ini sumbu X positif, ini sumbu Y positif. Ya. Berapa nih sudutnya? Ya udah paketan juga seperti tadi ya. Langsung aja. Jadi sudutnya itu adalah sudut yang sebelah sini ya teman-teman. Itu tuh didefinisikan sebagai tan pangkat min 1 pembagian apa?
seperti di atas ya, opposite bagi adjacent. Opposite-nya berapa? Opposite dari sudut ini tuh adalah ini 5 gitu. Opposite-nya adalah 5. Adjacent-nya yang di samping sudut, mana yang di samping sudut ini ya? 12 ya teman-teman ya. Per 12. Kita langsung saja ya. Kita buktikan arcus tan pangkat min 1 5 per 12. Tan pangkat min 1 5 per 12. Ini jawabannya 22,6. Atau boleh dibulatkan jadi 27 derajat CCW counterclockwise dari sumbu X positif. Nah ini juga saya lupa tidak ditulis CCW-nya. Hal yang sama kita lakukan untuk nomor 2-nya teman-teman ya. Jadi kita kumpulin dulu aja yang ke samping. Pertama ada 7, kedua ada 5, udah. Total mereka panjangnya 12. Lalu ke bawah ada 12, ke atas ada 7. Maka dapatnya perpindahannya yang ini aja, 12 kurang 7. Hasilnya berapa? 5 meter ya. Maka kita gambarkan resultannya di awal ke akhir. Ini ya teman-teman. 12,5 ini mirip seperti yang sebelumnya ya. Jadi sisi atasnya 12 dulu, kemudian sisi tegaknya itu 5. Berarti hipotenusanya ini mirip seperti yang tadi. 13, bentar. Bedanya letak ininya apa? Sudutnya. Besar sudutnya, arahnya. Ini sumbu X ya teman-teman, ini sumbu Y. Di sini benda sudah berputar. Oke. Namun yang dicari bukan putarannya itu, yang dicari adalah CCW, counterclockwise. Ini yang kita cari ya, ini tetanya. Ini hampir mencapai full satu lingkaran ya teman-teman ya. Ini hampir mencapai full satu lingkaran, tapi dikurangi si yang tadi. Siapa? Si sudut yang ini, yang 27 ya jika kita meminjam dari soal sebelumnya, dan memang cocok seperti soal yang sebelumnya ya. Maka sudutnya adalah opposite dari sudut ini itu tuh adalah angka 5, mirip seperti yang tadi ya. Biasanya adalah angka 12. Di 5 per 12. Berapa tan pangkat min 1 dari 5 per 12? Oh sorry, tan pangkat min 1 dari 5 per 12. 22,61 ya. Udah ya sebenarnya tadi ya, 22,61. 5 per 12 ya. Berarti ini bukan 27, 22,61, 23 ini teman-teman ya. 23 derajat CCW. Sorry, kelebihan C-nya. 23 derajat CCW, 5 per 12 ya teman-teman ya. Ini pun sama, 20 derajat CCW. Bukan 27 ya, kalau dibulutin 23.
untuk tetanya itu tuh adalah hasil pengurangan. Jadi di sini sebenarnya ini bukan theta ya teman-teman ya. Ini bukan theta. Ini sudutnya. Sudut yang mirip seperti nomor selanjutnya. Nomor sebelumnya. Tapi kita kurangi dia dengan 360 ya. Jadi sudutnya baru tetanya itu 360 derajat kurangi 23 derajat, hasilnya adalah 337 derajat CCW. Itu teman-teman semua untuk pembahasan tugas yang pertama. Terima kasih untuk perhatiannya. Bila hifzah, bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.